Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada ibadah Sabtu Sunyi hari ini, kita akan merenungkan bersama firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 27 ayat 57 hingga 66. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus dikuburkan. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin akan datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati.' Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk daripada penyesatan yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan-bantuan penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar, tetapi turut melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Melalui pembacaan firman pada hari ini, saya memberi tema yang mati memberi pengharapan akan kebangkitan dan hidup. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu kita tahu bersama bahwa kitab Injil mengisahkan tentang pelayanan Yesus sedari kecil hingga ia turut mengambil bagian dalam karya kematiannya di kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, tentu kita pernah merasakan kehilangan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai. Dan saya akan membagikan sedikit kisah pilu yang dialami oleh orang terdekat saya. Kisah kehilangan orang yang dikasihi dialami oleh guru sekolah dasar atau guru SD saya. Beberapa hari lalu saya dihubungi oleh teman saya dan ia memberi kabar bahwa anak perempuan dari guru SD saya telah meninggal dunia. Saya pun langsung menghubungi guru saya lewat video call. Dan ketika kami berbincang di video call, guru saya hanya bisa terus menangis dan berkata, "Dek, ibu tidak sanggup, ibu tidak kuat. Ibu seperti kehilangan separuh nyawa." Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hal ini juga dirasakan oleh Maria Ibu Yesus bersama para murid. Ketika Yesus yang mereka kasihi, sosok Yesus yang mereka teladani, yang mereka cintai, itu mati, tersalib di kayu salib. Seperti yang dikisahkan di dalam pembacaan kita, seorang murid Yesus bernama Yusuf, orang Arimatea. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, Arimatea ini merupakan kota kecil di daerah berbukit yang bernama Efraim. Letaknya kira-kira 30 km
barat laut Yerusalem. Nah, Yusuf ini merupakan majelis besar. Bapak Ibu bisa melihatnya di dalam Injil Markus pasal 15 ayat 43, Lukas 23 ayat 50, dan Yohanes 19 ayat 38. Karena merupakan majelis besar, Yusuf mempunyai relasi yang cukup dekat dengan Pilatus. Sehingga Yusuf berani menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Kemudian Pilatus mengiyakannya. Nah, Yusuf mengambil mayat Yesus dan ia membungkusnya dengan kain lenan. Nah, kain lenan ini merupakan kain yang sangat mahal dan ia terbuat dari tanaman rami yang tumbuh di daerah panas di dekat lembah Sungai Yordan. Nah, kain ini Bapak Ibu banyak dicari oleh orang kaya pada saat itu. Dan dalam tradisi Yahudi, kain ini digunakan untuk membungkus jenazah. Salah satunya jenazah Yesus. Yusuf membungkus mayat Yesus, kemudian membaringkannya di dalam kubur yang baru. Dan Maria Magdalena serta Maria yang lain tetap tinggal di situ. Namun Bapak Ibu, saat Yusuf menguburkan mayat Yesus, keesokan harinya ada ketegangan dan kegelisahan yang dirasakan oleh orang Farisi dan imam enam kepala. Nah, orang Farisi ini Bapak Ibu, mereka ahli, mereka pakar di dalam menafsirkan hukum-hukum Taurat, dan mereka sangat taat pada setiap butir hukum Taurat. Mereka bersama imam enam kepala menemui Pilatus dan berkata, "Tuan, kami ingat penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.'" Mereka merasa seperti khawatir dan takut jika Yesus bangkit. Dan mereka juga ketakutan, dan oleh karena itu mereka melaporkannya kepada Pilatus. Tidak hanya itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mereka bahkan menyebut Yesus sebagai penyesat. Mengapa demikian? Mereka mengancam Yesus sebagai penyesat karena Yesus mampu merobohkan batas-batas sosial yang mereka bangun. Dan bahkan Yesus melakukan hal-hal kebaikan dan mujizat pada hari Sabat. Nah, sedangkan menurut orang Farisi, jika melakukan itu, maka itu akan melanggar hukum Allah, karena tidak boleh melakukan apapun pada hari Sabat. Nah, hal-hal kebaikan dan mujizat yang dilakukan oleh Yesus ini menyebabkan dia dikecam sebagai penyesat. Bapak Ibu, kita telah melihat bagaimana kesengsaraan yang dialami Yesus kayu salib. Kita telah memaknainya di dalam ibadah Jumat Agung. Dan salib sebagai lambang yang memalukan dan menghinakan, tetapi sekaligus menjadi lambang nikmat dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dalam salib itu sendiri. Dalam karya pengorbanan dan kematian Yesus, ini menjadi lambang kesatuan orang Kristen dengan Kristus. Itu artinya sisi kemanusiaan kita telah disalibkan bersama Yesus dan rohnya telah diam di dalam kita. Oleh karena itu, kita telah beroleh hidup yang baru di dalam Dia. Kita merenungkan juga bagaimana Yesus dalam karya pelayanan hingga kematiannya mendapat begitu banyak tantangan dan kecaman. Tetapi masih ada harapan dan kasih oleh orang-orang terdekat Yesus. Seperti yang dikisahkan tadi, seorang murid bernama Yusuf Arimatea dan juga Maria Magdalena. Mereka mempunyai harapan yang begitu besar, bahkan Yusuf melakukan tindakan untuk membungkus dan mengapani mayat Yesus. Merupakan tindakan kasih yang luar biasa. Kita juga bisa melihat kebaikan Yesus dalam kehidupan kita, berbagai karya mujizat yang Yesus lakukan. Tetapi Yesus masih saja dikecam sebagai penyesat. Hal ini mau mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita melakukan hal kebaikan yang dianggap bertentangan dengan situasi atau konteks tertentu, itu akan dianggap jahat atau sesat. Pesan yang dapat kita ambil, biarlah hidup ini
kita terus melakukan kebaikan dan kebenaran, meskipun mendapat tekanan dan tantangan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, dari kisah Yusuf dan perempuan-perempuan yang setia mengiringi dan menemani Yesus pada kematiannya hingga kebangkitannya, membawa kehidupan yang baru. Sebagai murid Yesus, tentu kita sendiri memikul salib kita masing-masing. Kita pernah mengalami kegagalan, kekecewaan, kehilangan yang terkadang menjadikan kita berada di titik paling terendah. Tetapi perlu diingat bahwa Tuhan Yesus akan berjalan bersama kita dan Tuhan akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Meskipun hidup kita sulit, salib yang kita pikul itu berat, tetapi kita masih ada harapan. Masih ada harapan untuk bangkit dan melangkah bersama Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.